Apa ini? Stop dulu. Bentar ya. Bagian belakang ya. Di H ya, manual sesik RM. Nah, jadi begini. Kita menghitung koefisien regresi kan data mentah. Sebetulnya ya ada cara lain untuk menghitung koefisien regresi dengan menggunakan input datanya adalah matrik korelasi. Ya, bisa terbaca ini PPT-nya? Bisa, Pak. Oke, nah ini ya. Jadi kenapa kan kita dulu pernah belajar kan kenapa mesti ada simpangan baku ya, rata-rata mati korelasi dilaporkan dalam kalau riset itu begitu ya, di jurnal bereputasi itu si peneliti itu berkewajiban untuk melaporkan matrik korelasi ya bersama statistika deskriptif. Nah, seperti yang kita contoh di gambar tabel A ya. Ini kan data yang kemarin ya, data yang X1, X2, X3 yang kita punya kan data kemarin. Kalau kita hitung matrik korelasinya kan ini. Jadi Anda lihat di sini yang bawah, ini matrik korelasi nih. Korelasi antara X1 dengan X2 adalah 0,1472. Korelasi antara X1 dengan Y adalah 0,673 sekian. Di sini juga samanya korelasi. Nah, kalau dibaca ke pinggir, korelasi antara X1 dengan Y itu sama saja kan 0,673. Di situ ada lambang Y per XY, artinya korelasi antara R Y dengan X. Kalau di sini ada lambang RYX, sama saja korelasi antara X dengan, dibaca ke bawah kan, X1 relasi X1 dengan Y adalah 0,673 bawah. X2 dengan Y, kalau di sini ke pinggir kan X1 dengan Y. Nah, oke, paham? Paham? Paham, Pak. Oke, kalau begitu ini rata-rata simpangan bakunya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung. Nah, kenapa mesti ini dilaporkan? Karena dengan datanya tidak usah dilaporkan, data mentahnya cukup melaporkan seperti ini, kita sudah bisa menghitung regresi. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama Anda harus mencari inverse matrik korelasi. Inverse matrik korelasi antar variabel bebas. Berarti variabel bebasnya apa di sini? Kita membuat X bebasnya itu adalah X1, X2, dan X3. X3. Matrik korelasinya kan ada ini nih, X1, X2, X3 kan. Nah, ini kita hitung. Kita cari inverse matrik korelasi antar variabel eksogen, ada variabel independen antara variabel bebas. Jangan dihitung ya-nya, maka matrik korelasinya jangan diinverse. Jadi rumusnya menghitung inverse matrik itu seperti ini. Matrik korelasi antar variabel bebas inverse sama dengan ini rumusnya, 1 dibagi determinan dikalikan adjoint. Nah, ini kan seperti Anda pernah belajar dalam matematika ekonomi kan nggak inverse matrik kan lama ya. Jadi kita simpulkan matrik inverse antar variabel bebas dinyatakan sebagai C11 sampai dengan C33. Nah, caranya kan sudah kemarin kita jelaskan ke Anda kan, kita ambil saja matrik korelasinya seperti digambar di bawah ini, korelasi antara X1, X2, X3. Nah, ini matriknya dibuatlah seperti ini. Jadi Anda membuat seperti apa yang kemarin kita jelaskan kan? Berarti ini kan ordonya 3. Nah, dibuatlah yang 3 ini sama seperti kemarin kan? Simpan khusus setelah atau sebelumnya, kemudian tekan shift kontrol. Nah, diperoleh input matriknya seperti ini. Bisa kan? Bayang nggak? Bisa dibayangkan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, pokoknya cari dulu matrik inputnya gitu loh kan. Berarti pertama cari matrik korelasi antara variabel bebas, setelah itu input matrik korelasi itu diperolehlah matrik input korelasi antara variabel bebas. Nah, ini kan di bawah ini. Langkah berikutnya, nah, kita mencari, kalau menggunakan input datanya adalah matrik korelasi, maka yang akan keluar pertama itu, yang akan kita hitung pertama itu adalah koefisien regresi dalam angka yang distandarkan. Ya, bukan unstandardized, tapi standardized.
Kenapa begitu? Karena matrik korelasi itu kan dikeluarkan. Karena itu kalau kita menghitung koefisien regresi berdasarkan matrik korelasi ya antara variabel bebas, maka yang akan kita peroleh itu adalah koefisien regresi dalam angka yang distandarkan. Bagaimana menghitungnya? Ya, ini rumusnya. Ini BK itu beta, yang distandarkan adalah korelasi antara variabel ya dikalikan matrik inverse ya. Matrik inverse korelasi antara variabel bebas dikalikan dengan korelasi antara X dan Y. Nah, ini kan RXY. Ini kan RXX min pangkat min 1 itu kan inverse matrik korelasi antara variabel bebas. Kita tahu matrik inverse ini BK sama dengan beta, K sama dengan, ini adalah matrik inverse-nya. Ini 0 dikalikan korelasi antara X dan Y. Korelasi antara X dan Y itu kan kita tahu di sini. Nah, ini kan matrik korelasinya kan ini nih. X dan Y 0,6735, 0,5319, 0, dan seterusnya. Simpan di sini. Nah, ini matrik korelasi nih. Sama dengan, nah ini BK1, BK2, beta 1, beta 2, beta 3. Gitu loh, diperoleh. Nah, ini beta 1 dikali-kalikan saja. Seperti kemarin ya, kita juga 1,1643 kali 0,673 dan ini min, jadi dikurangi minus kan, mestinya kan tambah itu kan. Karena tandanya min ya jadi min semuanya, diperoleh ini. Nah, paham? Paham tidak caranya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jalannya kan lebih pendek ini, diperolehlah yang Y sama dengan beta 1, beta 2 tambah beta 3, X sama ini kan 0,559 X1 plus 0,647 X2 plus, kan sama. Terus error ini kan, errornya kan variabel lain yang tidak diteliti gitu loh. Kan sama ini kalau kita menggunakan ini kan beta standardized koefisien regresi yang distandarkan ini kan. Oke? Nah, gitu loh. Lantas nah, sekarang kita hitung bagaimana angka tidak distandarkannya. Dibalik sekarang rumusnya. B bukan beta, BK sama dengan beta A kali simpangan baku Y dependen dibagi simpangan baku variabel bebas. Ini diperoleh angka dalam diperoleh koefisien regresi unstandardized. Kita hitung sekarang. Kita kan sudah tahu simpangan bakunya kan di depan ada simpangan baku di sini. Nah, simpangan bakunya nih, simpangan baku X1, X2 2,11 sekian, 2, dan seterusnya. Kita dimasukkan saja ke sini. B1 sekarang B bukan beta. B1 sama dengan beta 1 kali. Nah, SB-nya simpangan baku Y adalah 2,94 seterusnya. Nah, jadi 0,55921 dikali rasio antara simpangan baku Y 294 dibagi 2,66 adalah 0,6183. Itu B-nya. B1 dan seterusnya. B2, B3. Berapa B0-nya? Nah, kan kita harus nyari B0-nya. B0 ada dihitung dengan rumus ini. B0 sama dengan rata-rata Y dikurangi jumlah antara B A kali rata-rata A. Nah, kita hitung sekarang. Jadi rata-rata Y-nya adalah 5,5. Y rata-rata Y kan? Oke, nanti akan sudah tahu deskriptif rata-ratanya kan. Nah, Y itu kan 5,5 di sini rata-rata Y-nya. Semuanya rata-rata X-nya juga kan ada semuanya kan, rata-rata X1, X2, X3 di sini statistika deskriptif. Kita masukkan saja ke rumus ini. Jadi B0 sama dengan, nah ini B1 dikalikan, nah rata-rata rata-rata X1 ditambah B2 kali rata-rata X2 dan seterusnya, diperolehlah min 2
min 2,0047. Jadi persamaan yang tidak distandarkan adalah Y sama dengan B0 sebesar Y sama dengan min 2,0047 ditambah 0. Nah, ini adalah unstandardized. Gitu. Udah dipahami? Lebih pendek ini kan jalannya? Iya, Pak, lebih pendek. Lebih pendek. Lebih pendek ini. Wah, pandai Anda, sudah keren lah. Jadi ngerti sekarang di jurnal-jurnalnya Anda sudah bisa ngitung bagaimana menghitung koefisien regresi dengan menggunakan korelasi. Nah, terus belum selesai kita harus mencari R-nya. Koefisien determinasinya rumusnya ini. Kuadrat sama dengan sigma RYE kali beta K. K itu variabel bebas ya, X1, X2, X3 gitu. Jadi kita hitung kuadrat koefisien determinasi sama dengan sigma. Nah, berarti dijumlahkan kan nanti ini ya, tinggal dikalikan. Operasinya caranya seperti ini. B. Nah, ya, perhatikan sini. Ini 0,6750 regresi. Bentar, ini 0,5 tanya kan? Ini adalah RR relasi ini kan? Korelasi 0,673 itu korelasi kan? Oh iya, 673 kan korelasi. Jadi pentingan di sini R di sini itu RYK itu korelasi ya. Korelasi antara Y dan variabel X1. 2 dan X3 korelasi. Nah, ini korelasi Y dengan X1, korelasi X1 dengan Y 0,735. Korelasi antara X2 dengan Y 0,319. Korelasi antara X3 dengan Y 0,34 dan seterusnya. Dikalikan koefisien beta, koefisien regresi distandarkan 0, B1, B2, B3 0,1453 kali-kalikan saja. Nah, caranya di bawah ini caranya nih. 06735 dikalikan 0,5 ditambah terus kalikan ke 0,44 ditambah 0, kalikan ini jumlahkan. Diperoleh angka 0,6637. Apakah ini signifikan? Tidak. Nah, dicari dengan rumus ini. F sama dengan N min K, NK. Ingat, K itu ada variabel bebas kan, kalau kan, dan seterusnya. R kuadrat kan sudah diperoleh, masukkan diperoleh F sekian. Value-nya adalah, nah sudah dicari kan, dengan Anda sudah bisa kan mencari kuadrat dan seterusnya. Terus, nah sekarang diuji apakah koefisien regresi yang kita peroleh itu signifikan atau tidak. Nah, digunakanlah uji T, rumusnya BK dikurangi standar error daripada koefisien regresi beta X1, X2, X3. Nah, E ini didefinisikan sebagai akar dari 1 min R kuadrat dikali CJJ dibagi N min K min 1. CJJ itu adalah elemen diagonal input mati korelasi antar variabel independen. C11-nya, lihatlah ke belakang nih C11 kan. Nah, C11, C22, C33, C11 adalah 1,16643, C22 adalah 1,0226, C33 adalah 1,142. Ah, gitu, paham kan? Nah, di sini kita hitung, masukkan rumusnya, diperoleh angka sekian. Di satu arah memberikan P-nya adalah 0,03 signifikan. Terus beta 2 juga signifikan, beta 3 tidak signifikan. Gitu. Kesimpulan X1 dan X2 signifikan mempengaruhi Y. Karena P-nya lebih kecari 0,05 dan X3 tidak. Sama saja hasilnya dengan kemarin. Tapi di sini lebih singkat.
Silakan Anda mau menggunakan yang mana, ya nanti menghitung koefisien regresi apakah menggunakan data mentah atau menggunakan korelasi, hasilnya sama. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Lebih singkat kan ini? Nah, sekarang Anda kalau ini sudah, kita akan mid test gitu ya. Kerjakan saja di rumah ya. Nanti jam berapa dikumpulkan? Jam berapa? Halo? Barangkali sore, Pak. Jam 11 sore teh. Jam berapa ya? Kesepakatan saja. Jam 4 Jam bagaimana? 3 ya. Jam 4. Jam 4. Oke, semua sanggup sampai jam 4 ya. Nah, bentar. Dulu stop share-nya ya. Nah, bisa dipahami kan? Oke, sekarang tunggu dulu. Saya akan buat soalnya dulu ya. Bentar.